Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, kembali lagi di akun Inai Channel. Nah, apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Masih tetap semangat mengikuti belajar dari rumah kan? Nah, anak-anak, kita masih akan belajar tentang tema 1 ya, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tapi kali ini kita memasuki ke subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sekarang kita belajar pada pembelajaran yang pertama ya. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, kalian perhatikan gambarnya ya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sekarang perhatikan gambar Udin berikut ini ya. Nah, apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Ya, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat bayi kita belum bisa berjalan. Lalu kita tumbuh dan kita bisa merangkak. Semakin lama kita bertumbuh, kita bisa berjalan. Sekarang perhatikan gambar berikutnya. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah waktu kecil kita hanya bisa minum susu dan belum bisa makan sendiri. Saat kita tumbuh dewasa, kebutuhan makan bertambah dan kita tentunya bisa makan sendiri. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Coba nanti kalian cari tahu dari orang tuamu ya tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini dan mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Manusia sebagai makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Sekarang kamu perhatikan lagi gambar berikutnya. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dapat mudah memegang tempat minuman yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan itu dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Nah, kuat dan lemah dari gerakan tangan itu biasanya digunakan dalam menari. Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Perhatikan gerakan yang pertama ya.
Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Kemudian gerakan yang kedua. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Kemudian gerakan yang ketiga yaitu adalah rentangkan kedua tangan ke samping, lalu membengkokkan sehingga membentuk huruf U. Kemudian gerakan yang keempat. Gerakan keempat adalah gerakan mutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan yang kelima. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Dan gerakan yang keenam, yaitu bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Nanti kalian di rumah bisa memperagakannya ya. Badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Perhatikan ya anak-anak, contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Ada contoh 2653 ditambah 3302 sama dengan berapa ya? Ayo kita kerjakan bersama-sama. 2653 ditambah 3302 adalah, kita menggunakan teknik susun ya. Kita hitung dari angka yang di belakang dulu. Yang pertama yaitu angka 3 ditambah 2 yaitu 5. Kemudian 5 ditambah 0, 5. 6 ditambah 3 berapa ya? Ya, 9. Kemudian yang paling terakhir, 2 ditambah 3 adalah 5. Jadi, 2653 ditambah 3302 sama dengan 5.955. Nah, anak-anak, itu video singkat pembelajaran pada materi tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.